Halo teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan bagian yang part 2 ya. Nah, nomor 6, 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D dan B. Jadi dia satu tim tuh 3 orang. Nah, tim apa? 3 tim ya, berarti 3. Berarti A itu tim 1, 2, 3. Nah, A harus berada dalam satu tim dengan D dan B. Berarti A harus berada dengan D dan B. Tidak boleh setim dengan G dan C. B tidak boleh setim dengan kita lihat di ABC-nya aja ya. B tidak boleh setim dengan G. B tidak boleh, berarti yang ada B dan G, berarti nggak boleh tuh ya. B dan G atau B dan C. Kalau di sini B dan G ini bisa. Nah, ini nggak boleh nih karena ada BG ya. Ini bisa. Nah, atau B. Jadi B dan G atau B B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti BG atau BC ya, nggak boleh. Berarti ini boleh. Ini bisa ya. Ini bisa. Nah, terus A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti A itu sama dengan D nih. Berarti ini bisa. Ini kan? Ini bisa. Di A harus dengan D ya. Ini nggak bisa nih. Ini bisa. Nah, ini bisa. Terus C C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti C harus dengan I. Berarti kan ini udah ini tinggal 3 buah ini lagi kan. C dengan I. Kalau ini C dengan I nggak bisa ya. Kalau ini juga tidak ada C dengan I. Nah, ini berarti otomatis jawabannya langsung E kan. Nah, kayak gitu aja C dengan I. Nah, ribet kita nyari yang kayak gini kan. Jadi langsung aja cek ABC-nya ya. Nomor 7, di sini ada perempat jalan yang saling tegak lurus. Nah, gini ya. Salah satu jalan itu menuju ke kota Semarang. Jika saya menghadap ke utara, berarti ini ke utara ya. Berarti saya di sini. Jalan yang ke kiri, berarti di sini, dan ke belakang saya, itu adalah jalan lain. Jalan lain, nggak tahu jalan apa ya. Jalan yang tepat di hadapan saya menuju Laut Jawa, berarti di sini Laut Jawa dong. Nah, jalan yang tepat di hadapan saya tuh berarti depan saya ini kan. Jalan manakah yang menuju ke Semarang? Berarti sini dong. Ini Semarang ini kan. Berarti di sebelah mana nih? Utara, selatan, barat, timur. Nah, berarti Semarang itu di timur. Di timur otomatis jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut nomor 8 ya. Di sini ada PQRST dan adalah 5 orang diplomat. Berarti P, coba di sini. P, Q, R, S, T. Nah, terus dia katanya P hanya dapat berbicara bahasa Inggris. Nah, berarti si P ini hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Oke. Ki hanya berbicara dalam bahasa Prancis, berarti Prancis. Si Ki hanya bisa berbahasa Prancis, kemudian apa lagi itu Jepang dan Cina. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. R hanya berbicara bahasa Jerman. Kemudian S hanya berbicara dalam bahasa Inggris. S hanya berbahasa Inggris, kemudian Jepang, kemudian Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. T ini ya. Nah, terus satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi. P dan R. Kita cek dulu yang ABC. P dan R. Nah, P dan R ini nggak ada yang beririsan kan. Nah, kalau yang B, Q dan R. Kalau Q dan R. Kalau kalau tunggu dulu. Kalau P dan R, oh ya dia bisa bahasa Jerman ya, ketemu nih. Ini bisa. Kalau Q dan R, bisa nih Prancis. Enggak ya.
Kalau Q dan R ketemu nggak ya? Q, nah nggak ketemu ya. Nah, kalau R dan T ketemu nih. Nah, beririsan dia kan. Q dan S, ini beririsan dia nih. Nah, kan? Kemudian P dan T. Nah, beririsan juga. Berarti jawabannya yang tidak bisa, yang harus pakai penerjemah berarti otomatis yang B. Karena antara Q dan R itu tidak ada yang beririsan. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak penonton. Berarti Bundaku Tersayang paling banyak ini ya. Paling banyak ditonton, pecah rekor ya. Di TT aja kita buat. Sedangkan Pencuri Baik Hati, Pencuri Baik PBH itu memperoleh 4 piala citra. Nah, sedangkan Rinduku Terpaut Awan tidak ditonton sedikit penonton, tetapi mendapat piala citra 2 lebih banyak dari Pencuri Baik Hati. Berarti kalau 2 lebih banyak, otomatis dia 6 PC-nya berarti ya, 6 piala citra. Dan dia dokumenter terbaik. Nah, lebih banyak apanya nak? Meskipun sedikit penontonnya ya. Kemudian, film Tersanjung merupakan film terlaris. Film kisah klasik mendapat 5 piala, 5 PC. 5 PC. Manakah film terbaik berdasarkan piala citra? Kalau berdasarkan piala citra, otomatis tuh ini, ya kan? Karena dia mendapatkan 6. Berarti Rinduku Terpaut Awan ya. Berarti nomor 9 itu adalah yang A. Nah, sekarang kita lanjut nomor 10 ya. Ketika ayah pulang dari kios penjahit, sepatunya berlumpur dan topinya banyak kena tepung. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah ini. Kampung Iping, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dan dari daerah-daerah itu. Berarti cuma satu ya. Terus di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur, kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung Iping didiami oleh penjahit. Demikian pula Kampung Sumbing. Nah, berarti kita buat di sini ya, Kampung Iping, Kampung Sumbing. Ini ada penjahit. Nah, penjahit. Nah, dan Taman Kota. Nah, Taman Muda, sorry. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing. Berarti roti Jalan Sumbing. Nah, dia kan berlumpur dan apa ya? Dia menjahit berlumpur dan kena tepung. Terus Lapangan Badak dan berarti di sini Lapangan Badak dan Kampung Iping. Nah, Iping. Mana dia nih? Yang perusahaan roti adalah Jalan Sumbing, Lapangan Badak, dan Kampung Iping. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki. Berarti Iping itu baik-baik saja berarti. Nah, agak kita coret. Tetapi mungkin sekali ada perbaikan di jalan-jalan tempat lain. Nah, manakah yang mungkin? Berarti nggak mungkin dia lewat Sumbing kedua kali kan. Berarti yang mungkin itu adalah Taman Muda dan Lapangan Badak. Jadi, jalan manakah yang enggak, maksudnya dia hanya boleh melewati satu jalan aja kan. Kalau ini kan 2 jalan berarti. Nah, kalau ini 2 jalan berarti kan Taman Muda dan Lapangan Badak. Kan tidak mengunjungi lebih dari satu daerah. Nah, berarti yang daerah yang sama-sama ada penjahit dan ada orang menjual roti itu adalah Kampung Simbing, yaitu jawabannya B ya. Jalan Simbing maksudnya, karena di situ tuh ada tukang roti dan penjahit, serta jalannya diperbaiki. Jalan yang tidak diperbaiki itu kan hanya jalan Kampung Iping. Nah, oke, itu kita coret. Berarti jawabannya B. Paham ya? Kalau paham, silakan komen. Oke, semangat terus belajarnya. Kita lanjut di part-part selanjutnya, oke?